Taqwallah. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahu alazim. Hadirin jamaah salat gerhana yang dimuliakan Allah, gerhana bulan selalu menimbulkan rasa takjub. Cahaya purnama yang biasanya terang benderang tiba-tiba meredup, perlahan ditutup bayangan bumi. Kadang bulan hanya tampak sebagian, kadang bulan juga berubah kemerahan penuh misteri. Fenomena ini datang tidak sering, namun selalu meninggalkan kesan yang mendalam. Dalam pandangan Islam, gerhana adalah bagian dari sunnatullah, hukum alam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan teliti. Al-Quran menggambarkan keterangan tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Dan matahari berjalan di tempat beredarannya, kemudian ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Quran Surat Yasin ayat 38. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan, sehingga sinar matahari terhalang mencapai permukaan bulan. Secara ilmiah, perhitungan lintasan benda langit ini dapat dipastikan dengan akurat. Namun dalam pandangan iman, peristiwa gerhana bukan sekedar bayangan kosmik, melainkan tanda kebesaran Allah yang menghadirkan pesan spiritual. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna syamsa wal qamara ayatini min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitum dzalik fattaqullah wa kabiru wa sallu wa tasaddaqu. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari banyak tanda kekuasaan Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Jika kalian melihat gerhana, maka berdoalah kepada Allah, bertakbirlah, sholatlah, dan bersedekahlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menegaskan bahwa gerhana adalah momentum berharga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Doa, zikir, istighfar, dan sedekah menjadi ibadah yang seolah menemukan ruangnya yang paling hening di bawah cahaya bulan yang meredup. Hadirin jamaah gerhana yang dimuliakan Allah, sejarah mencatat bahwa peristiwa gerhana pernah bertepatan dengan wafatnya Ibrahim, anak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak sahabat sempat beranggapan bahwa gerhana itu terjadi karena wafatnya sang bayi. Namun Nabi segera meluruskan, Inna syamsa wal qamara la yang kisafani limauti ahadi wala lihayati. Sesungguhnya matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena wafatnya atau hidupnya seseorang. Hadis riwayat Bukhari. Teguran Nabi ini mengajarkan agar manusia tidak menibaskan fenomena alam pada takhayul atau mitos. Gerhana bukan tanda buruk, bukan pula bertanda kematian seseorang. Ia adalah peringatan tentang betapa besarnya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun di balik penegasan akidah itu ada kisah penuh haru. Ibrahim, putra Rasulullah, dari istrinya Maria Kiptiah, wafat pada usia 18 bulan. Nabi menggendongnya dengan air mata yang menetes. Para sahabat bertanya, seakan heran melihat Rasulullah menangis.
Rasulullah menjawab, innaha rahmatan. Ini adalah tangisan kasih sayang. Tangisan ini menunjukkan bahwa kesedihan adalah fitrah manusiawi. Namun kesedihan tidak berarti hilangnya kesabaran. Sabar bukan menyatakan tangis, melainkan menjaga hati untuk tetap ridho terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya cobaan. Dan apabila Allah mencintai suatu kaum, niscaya Allah akan berikan cobaan kepada mereka. Hadis riwayat Tirmidzi dan Ibnu Majah. Seperti bulan yang sesekali ditutupi bayangan, hidup manusia pun kerap diliputi ujian dan cobaan. Namun di balik gelap selalu ada cahaya. Ujian bukanlah tanda kebencian Allah, melainkan caranya meninggikan derajat seorang bangsa. Hadirin jamaah salat gerhana yang dirahmati Allah. Gerhana bulan memang hanya berlangsung singkat. Namun bagi yang mau merenung, peristiwa gerhana menyimpan pelajaran yang abadi. Peristiwa gerhana mengajak manusia untuk berpikir, berdoa, memohon ampunan dan bersedekah. Peristiwa ini juga meneguhkan kesadaran bahwa jagat raya ini tidak berjalan sendiri, melainkan diatur dengan sempurna oleh Allah. Ketika cahaya bulan perlahan kembali, mereka setelah tutup kegelapan seakan tersampaikan pesan lembut, hidup selalu punya kesempatan untuk terang kembali. Maka setiap kali kita menatap gerhana bulan, sejatinya kita sedang menatap pantulan iman yang diuji, redup sejenak, namun selalu berpeluang bersinar lebih terang. Marilah kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa rahmatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min